Bab ke-35. Om! Zizi menatap suaminya yang sedang menyetir. Apa? Sebenarnya, ada apa sih dalam keluarga Om? Om Erik tetap fokus menyetir. Merasa tak mendapat tanggapan dari suaminya, Zizi memilih berpaling ke arah jendela. Ia menghela napas panjang, malas juga ditanya tapi tak dijawab. Mungkin Om Erik punya alasan sendiri kenapa tak mau menceritakan padaku. Batin Zizi. Aku nggak tahu harus bercerita dari mana. Zi. Tiba-tiba Om Erik bersuara setelah mereka lama dalam keheningan. Zizi masih belum menoleh pada Om Erik. Ia masih melihat keluar jendela. Dulu, Mama nikah muda, dan mereka berakhir dengan sangat tidak baik. Aku ikut dengan Papa tapi, Papa terlalu kecewa dengan Mama yang pergi karena tak tahan dengan sikap Papa. Papa seorang yang temperamental. Setiap dia marah, dia akan mengurungku di kandang anjing. Zizi terkejut dengan cerita suaminya ini. Ia menoleh, ada rasa simpati yang menyusup di dada. Om Erik yang lemah lembut ini, ternyata punya sisi lain yang gelap. Ini udah malam banget. Kita nginep aja. Ya. Om gak mau lanjutin cerita. Iya. Nanti, cari tempat yang nyaman dulu. Kalau gini jadi susah fokus. Zizi mengerti. Tadi Om datang sama Tante. Iya. Tadi aku sempat menuduh Mama. Ternyata Mama nggak tahu. Om harus minta maaf sama Tante. Om Erik mengulas senyum dan mengusap kepala istrinya. Walau Zizi pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh mamanya. Tapi, tahu dirinya salah. Zizi tetap menyarankan untuk meminta maaf. Om Erik menganggapnya hati yang lapang. Iya, nanti aku minta maaf. Kenapa Om menuduh Tante? Om Erik tertawa kecil. Aku panik kamu hilang dan gak bisa dihubungi. Terus? Karena terakhir kamu bertemu Mama. Dan aku yakin Mama pasti gak terima dengan penolakanmu. Jadi, aku berpikir, mungkin Mama yang sudah menculikmu. Ya ampun. Terus, Om sama Tante gimana bisa sampai villa? Aku ada teman seorang peretas. Benarkah? Dia yang membantuku menemukanmu. Hebatnya dia, apa Zizi boleh bertemu dengannya? Tanya Zizi dengan mata berbinar. Om Erik melirik Zizi. Kenapa dia antusias sekali sama Erwin? Apa dia suka? Pikirnya Jeti aneh-aneh. Kenapa pengen ketemu? Gak boleh ya, Om. Kamu mau menggodanya? Om Erik yang mulai cemburu itu malah balik bertanya lagi. Enggak lah. Kenapa Om Jeti berpikir begitu? Kamu pernah pacaran sama Jason? Ya Allah. Zizi jadi kesal karena diingatkan. Dia memang mengaku salah dalam hal ini. Tapi, dia kan gak benar-benar cinta dengan Jason. Kemarin dia masih bingung saja, antara hal yang wajib bagi istri dan tak yang tidak boleh, sementara ia masih sangat menggebu-gebu dengan masa mudanya. Om, aku kan gak beneran cinta sama Jason. Cuma senang aja cowok populer di sekolah suka sama Zizi. Jelasnya dengan bibir mengerucut. Terus ngapain mau ketemu sama Erwin? Ya kan dia peretas katanya. Zizi juga mau punya teman peretas. Kan, mending sama teman Om. Siapa tahu mau ngajarin Zizi meretas. Sungut Zizi. Nama teman Om Erwin? Om Erik masih mode cemburu. Dia masih single enggak? Om Erik langsung melirik dingin dan tajam. Zizi jeti-jeti merasa canggung. Ya jangan melirik Zizi begitulah, Om. Gak enak tahu. Maksud Zizi, kalau dia masih single, mungkin cocok sama Mbak Anita. Om Erik terdiam. Berpikir banyak tentang Erwin dan Anita. Zizi memang pernah mendapatkan perlakuan tak baik dari Anita karena sudah menikah duluan. Aku belum kasih Anita pelangkah. Pikir Om Erik yang sempat lupa karena terlalu sibuk. Zi.
Panggilnya pada sang istri. Apa Om? Anita sukanya apa? Kini giliran Zizi yang melirik curiga pada Om Erik. Om Erik suka sama Mbak Anita. Dan sekarang, giliran Om Erik yang merasa kesal dicurigai. Ia jita saja kepala istrinya. Au! Sakit Om. Kamu lupa kalau kita harus kasih Anita sesuatu? Ah, pelangkah ya. Gumam Zizi. Ia termenung. Mengingat bagaimana ia dan Om Erik menikah. Zizi sebenarnya ingin seperti yang lain juga. Menikah seperti seorang putri dalam pesta pernikahan. Kenapa wajahmu murung begitu? Tanya Om Erik yang melihat wajah Zizi berubah murung. Enggak kok Om. Kata Zizi yang tak mau jujur. Batinnya berbicara. Kami bahkan menikah karena terpaksa. Apa mungkin kami akan mengadakan pesta pernikahan? Om Erik cukup peka dengan perubahan wajah dan sikap Zizi yang sekarang malah diam dan muram. Apa dia menyesal menikah denganku? Batin Om Erik. Atau ada alasan lain? Tadi terakhir kami ngomongin apa sebelum dia berubah begini? Om Erik menyetir sambil tetap mencoba fokus di jalan depan. Rasanya banyak sekali yang kami bicarakan. Pelangkah. Memberi sesuatu pada Anita. Pikir Om Erik. Masa sih dia keberatan aku kasih sesuatu pada kakaknya? Bukannya gara-gara itu juga mereka sempat bertengkar. Om Erik melirik Zizi yang kini memalingkan pandangan keluar jendela. Zi. Om Erik merasa pusing jika hanya menebak-nebak. Ia putuskan bertanya saja pada istrinya. Zizi menoleh. Apa Om? Kamu keberatan aku kasih sesuatu pada Anita? Enggak. Terus, kenapa wajahmu berubah murung begitu? Jangan bilang gak ada apa-apa. Tadi kamu langsung berubah setelah pembicaraan ini. Zizi. Zizi pikir, dalam hubungan pernikahan memang mereka harus lebih terbuka. Nggak cuma hubungan fisik saja, tapi juga pikiran dan hati. Zizi, saat masih kecil, memimpikan sebuah pesta pernikahan. Om. Menikah di pantai, ada banyak bunga, lilin, lampu kecil-kecil. Zizi mulai membuka imajinasinya. Terus tamunya banyak. Ada teman-teman Zizi juga. Seperti Putri. Om Erik tersenyum. Sebenarnya, sudah merencanakan pesta pernikahan untuk mereka. Sepertinya, aku harus merubah haluan. Pikirnya. Nik, nanti pulang ke apotik bentar ya. Tadi pagi bapak ngeluh sakit perut. Entah udah sembuh atau belum, coba carikan obat di apotik. Oke, Mas. Nanti sepulang kerja aku coba ke apotik. Jawab Anita saat Mas Aryo menghubungi lewat telepon. Maaf. Ya nih. Mas lembur nih. Jeti nggak bisa beli sendiri. Nggak apa-apa, Mas. Kesehatan Bapak juga tanggung jawab Anita juga. Ya udah, Mas tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Setelah sambungan telepon ditutup, Anita terdiam dan berpikir sejenak. Hubungannya dengan Panji, teman Mas Aryo yang dulu pernah dikenalkan padanya, sudah lumayan berkembang. Apa aku minta antar Mas Panji aja ya? Gumamnya. Anita lantas menekan nomor kontak Panji. Lalu mengirim pesan singkat. Mas, pulang kerja. Sibuk nggak? Kenapa? Balas Panji yang langsung membaca. Aku mau minta antar ke apotik. Mau beli obat buat Bapak. Aku nggak bisa. Nita, aku lembur. Membaca pesan balasan dari Panji, Anita merasa sedikit kecewa, tapi ia bisa memaklumi. Ya udah, Mas Panji. Selamat lembur. Balas Anita. Ia dan Mas Panji memang belum pacaran, masih pendekatan saja. Melihat adiknya, Zizi, sudah menikah membuat Anita Jeti sedikit terburu-buru ingin menikah juga.
Apalagi ia merasa sudah cukup matang dengan usia 23 tahun ini. Setelah pulang kerja, Anita mampir ke apotik. Obat sakit Diara. Sama obat mak, Mbak. Katanya pada petugas apotik. Semuanya 27.000. Anita menyerahkan uang pas, lalu keluar dari apotik. Tanpa sengaja, ia melihat sosok Mas Panji sedang berboncengan dengan seorang wanita. Deh, bukannya Mas Panji lembur? Tadi itu Mas Panji, kan? Batin Anita dengan dada berdebar dan tubuh lemas. Ia mencegat ojek dan mengikuti sosok Mas Panji tadi. Rupanya mereka berhenti di sebuah warung bakso. Anita masih mengikuti dengan berdebar dan tubuh yang masih terasa lemas. Anita meneguk ludahnya yang terasa mencekat tenggorokan. Ia berusaha agar tetap tak terlihat oleh Panji tadi. Ia duduk di meja yang tak jauh dari Panji dan wanita itu. Ia sendiri tak tahu kenapa malah mengikuti Panji. Emang Mas Panji, kenapa dia harus bohong lembur? Batin Anita. Entah kenapa jarinya malah mengirim pesan kosong ke nomor Panji. Siapa? Tanya si wanita yang bersama Panji. Oh, ini si Anita. Adiknya Aryo itu. Iya. Kamu masih berhubungan dengan dia? Enggak. Sih. Terus ngapain dia kirim pesan buat kamu? Panji tak menjawab. Sebaiknya, kamu jujur deh kalau nggak suka sama dia. Nggak enak aku sama Aryo. Jawaban Panji yang membuat Anita semakin lemas dan sedih. Loh, kenapa? Karena dia yang kenalin kamu sama adiknya. Gimana ya? Udahlah, kamu mending gak usah nanggepin dia lagi. Nanti juga dia sadar diri sendiri. Atau kamu langsung aja bilang kalau gak suka. Saran si wanita yang seketika membuat Anita berdiri dan berjalan keluar. Rasa hati Anita sakit. Aku tahu kami memang belum pacaran. Tapi hati ini sakit sekali. Hati Anita merasa sangat hancur. Tapi, ia tak bisa menyalahkan Panji ataupun kakaknya Mas Aryo. Aku yang terlalu berharap. Apa aku semenyedihkan ini sampai harus patah hati sebelum mendapatkan? Anita pulang. Ia meletakkan begitu saja obat yang tadi dia beli di meja makan lalu mengurung diri di kamar. Ia hanya ingin sendiri meratapi cintanya yang tak berbalas. Wah, sudah lama gak kelihatan, Mas. Zizi menoleh pada suaminya saat mereka masuk ke sebuah warung tenda siang itu. Om Erik hanya mengulas senyum saja. Iya, Bu. Wah, udah nggak datang sendirian lagi, Mas. Om Erik hanya tersenyum lagi. Lalu mengambil sate telur puyuh dan memberikannya pada Zizi yang masih penasaran. Ini siapa? Adek? Bukan. Istri. Jawab Om Erik. Hati Zizi membunga juga. Om Erik menyebut dirinya istri. Sampai-sampai, sudut bibir Zizi mengembang malu-malu. Istri? Penjaga warung itu memperhatikan Zizi dan Om Erik bergantian. Apa dia anak gadis yang kamu cari itu? Tanya penjaga warung tenda itu lagi. Om Erik ngulas senyum dan melirik Zizi yang terkejut. Anak gadis yang dicari? Mampir juga